sangat sangat tinggi. Kamu, siapa kamu? Nama gue Erik. Keberadaan makhluk astral seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat membuat berbagai fenomena supranatural sebagai hal yang dihindari. Namun, sekarang berbalik. Perkembangan teknologi membuat fenomena ini justru dikejar. Bermodalkan perlengkapan berbasis teknologi, para pemburu hantu nekat mencari bahkan berkomunikasi dengan yang tak kasat mata. Seperti komunitas Ghost Strangers Indonesia. Setelah terbentuk pada awal tahun 2020 lalu, mereka rutin melakukan hunting keliling berbagai tempat yang dianggap angker di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan identik sama yang namanya dunia mistisnya ya. Dunia mistisnya ini ya orang kesurupan, indigo gitu loh. Nah, kita coba pakai pendekatan yang sebenarnya udah banyak tapi di luar Indonesia. Kalau di London, di Amerika itu ini adalah hal biasa gitu loh. Nah, gimana kalau kita masukin cara yang di luar sana ke Indonesia dan jadi satu-satunya tim pemburu hantu yang menggunakan teknologi dibanding ya supernatural mistis-mistisan. Alat yang mereka gunakan pun beragam. Mulai dari beragam kamera foto dan video, lalu ada juga ghost detector yang merupakan electromagnetic field tester. Fungsinya adalah untuk mencari gelombang atau signal elektromagnetik seperti yang digunakan untuk mendeteksi energi listrik. Mereka mengklaim sebagai satu-satunya komunitas berburu hantu berteknologi di Indonesia. Untuk membuktikan kebenaran alat-alat tersebut, kami mendatangi salah satu pabrik konveksi terbengkalai di wilayah Tangerang, Banten. Mendengar nama saya dipanggil, sontak membuat bulu kuduk saya dan juga rekan jurnalis Lastonga Pebro bergidik seketika. Namun kami masih ingin memvalidasi fenomena berburu hantu dengan teknologi ini dari kacamata fisikawan. Benarkah fenomena supranatural dan teknologi dapat dijelaskan secara sains? Kita dari kacamata sains ya, kita harus berpijak pada prinsip-prinsip sains. Jadi ada semacam SOP di sains itu. Ada suatu prinsip yang kalau dilanggar ya dikatakan sudah bukan sains lagi gitu. Nah, yang pertama di sains itu adalah semua eksperimen itu harus bisa diulang. Oke. Kemudian kalau kita membuat pertama proposal ya, definisi misalnya definisi hantu. Kita harus definisikan dulu secara jelas, secara tegas, berdasarkan, harus berdasarkan definisi itu, apa-apa yang sudah diketahui, apa-apa yang sudah dibuktikan secara sains sebelumnya. Jadi, kalau kita punya bukti yang istilahnya strict, buktinya ini tegas, nah baru kita bisa masuk ke sains. Keterkaitan antara hantu dan teknologi dapat ditelusuri sejak abad ke-19, tepatnya pada tahun 1860-an. Banyak fotografer yang bereksperimen dengan gambar stereoskopik dan pencahayaan ganda yang sering dikaitkan dengan penampakan. Di tahun tersebut, seorang fotografer amatir Amerika bernama William Mumler dikatakan menjadi yang pertama yang menangkap hantu di dalam sebuah foto. Bahkan, dalam dekade yang sama, universitas bergengsi seperti Cambridge dan juga Oxford membentuk sebuah klub untuk mencari bukti keberadaan mereka yang tak kasat mata. Di Indonesia sendiri, kepercayaan tentang hantu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kultur kepercayaan akan mitologi melekat pada akar dan budaya. Fenomena mistis masih menjadi primadona, sekalipun di tengah majunya peradaban zaman dan teknologi seperti sekarang ini. Aziza Hanum, Lastonga Pebro, Tangerang, Banten.